di rumah lu hilang segalanya men kalau udah kayak gitu. Kalau udah lu bilang orang tua bilang jangan daripada lu hilang segalanya. Oke, selamat datang lagi nih di channel gue yang nggak tahu gitulah kan mau ngapain, bebas aja gitu kan. Kali ini dengan siapa? Boleh kenalin satu-satu ya. Balik lagi nih di konten gue, ya kan. Jangan lupa tuh like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga tuh ya kan subrek. Jangan lupa tuh follow IG gue. Ntar kenalin dulu nih abang-abang kita mau ngapain. Kenalin deh. Tahu mau ngapain di sini. Ya kan? Boleh kenalin satu-satu dan kasih tahu lah IG kamu orang tuh. Gua Panjul, IG gua Panjul_Ivan. Abangnya? Gua Ade Prastio, IG gua Deyo.27. Oke. Mau ngapain Pak kita kali ini Pak? Ngopi. Ngobrol perkara iman. Bukan. Kopinya nggak ada ya kak? Gak ada kopinya masalahnya ini. Namanya kan ini konten bebas ya kan. Jadi bebas aja mau ngapain. Mau mikir nggak ada. Kita jangan aneh-aneh kan? Nah itu dia. Pokoknya sebelumnya makasih banyak nih yang udah nonton di konten gue sebelum-sebelumnya. Pokoknya ya kalau nggak ada kamu orang, kontennya nggak ada gunanya lah. Kita mau ngapain nih Pak? Nah, sebenarnya apa kabar nih kamu orang? Baik-baik aja. Alhamdulillah baik. Aman. Aman. Ada kendala nggak di masa PPKM kayak gini kan? Apa keluh kesah kamu orang sebelumnya? Banyak, nggak ada yang nyukur men. Oh ya, di orang ini bergelut di dunia syukur ya. Entah nyukur apa, bulu kambing sama ketek. Iya, makanya dia ini nyukur aktivitasnya. Masih nyampe sekarang, Pak? Masih pak. Ya, dikit-dikit aja pak. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang. Dia bersyukur aja lah, Pak. Syukur Ya. aja. Jangan sampai mana lagi kan di masa pandemi ini ngefek sih untuk kamu orang untuk Capstar sendiri. Kalau ngepek sih jelas ngepek ya ke kita orang juga karena banyak anak sekolah kayak libur, ya kan? Ya apalagi jalan juga ditutup. Berarti Buat nggak sekarang. nggak untuk kamu orang semua, berarti untuk Capstar di Semuanya, sana rata. berdampak ya di masa Berdampak. PPKM kayak gini. Berarti ya alhamdulillah aja lah masih ada Masih ada pelanggan-pelanggan. nggak kayak biasanya ramenya, tapi masih ada lah. Tetap masih ada, tapi nggak kayak biasa. Kayak biasa. Biasanya 300.000, sekarang 200.000. Yoi. Tapi udah berapa lama sih kamu orang gawe di barber sendiri? Kalau gue sih mulai dari 2013 ya. Mantap. 2013 untuk bergelut di dunia cukur ini Belajarnya, belajarnya. ya bisanya ya 2016 men, 3 tahunan baru gue bisa. 3 tahun belajar. Iya. Kalau lu sendiri Pak? Kalau gua dari 2017. Senior abangnya ini tadi. Iya senior kalau ya. Jauh lagi. Nggak ada yang senior gitu sama. Nggak ada senior ya, sama Sama-sama aja. Ya. belajar. Benar. Kamu sendiri, nah sebenarnya gue mau nanya nih, untuk yang gue lihat nih di brandingan Capstar sendiri kan, yang menurut gue kan abang-abang kita yang di luar sana nggak kamu orang doang, brandingan itu kece-kece nih. Apa emang semua Capstar tuh tatoan sih? Oh. Kan gue lihat-lihat ada tinta-tinta nih di badan kamu orang. Banyak tinta tapi kan bukan dosa. Apa Dosa. semuanya nggak sih? Bukan. Untuk penampilan tuh kamu orang emang harus kayak mana? Nggak menurut kamu? semuanya sih pak. Di zaman gue belajar dulu sih nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ada yang tato brand tukang cukur bertato gitu. Enggak. Kadang-kadang waktu pas gue belajar juga pas mulai karir di dunia cukur nggak ada yang mau cukur sama gue pak. Karena Takut kali ya kata gue. Karena waktu itu pas pertama gue cukur itu dipangkas bukan di barber. Konten apa ya? Maksudnya itu konten barber sama pangkas itu bedanya jauh sih pak. Style sama ke brand orang tua sama ke anak muda. Kalau barber ke orang tua, barber ke anak muda, pangkas rambut ke orang tua. untuk lu sendiri Pak, apa untuk Capstar sendiri apa yang penampilan tuh harus dijaga atau gimana? Kalau buat penampilan kita sih sebagai Capstar di barber ya. Kalau penampilan nomor satu, Nomor pasti satu. kebersihan. Ya kan? Oke. Kalau misalnya style kita orang ini kayak mas rapi, ya karena nomor satu tuh dipandu penampilan dulu sih menurut kata gua. Kalau misalnya skill itu bisa dibilang belakangan lah, tergantung customer juga sama kita. Kalau
dia bakal balik lagi tuh ya gimana ya, sesuai pelayanan lu ya, Pelayanan, seperti apa iya, lah ya, seperti apa. service lu seperti apa gitu lah ya. Untuk kendala kamu orang sendiri nih, nah selama kalian berkarir gitu kan, apa sih pengalaman yang pahit di hidup kamu orang? Banyak pengalaman pahit apa. kita manis lah ya. Jadi ya enggak, salah satu yang menurut kamu orang, wah anjing gini banget sih selama gua jalanin karir, wah susahnya gua sampai ke titik ini kamu orang bertahan ya. Selama perjuangan kamu orang itu seperti apa sih yang kamu orang alamin pahitnya, pengalaman kamu orang? Mungkin kan pasti ada sih kamu orang sampai di titik ini kan, mungkin bisa dibilang kawan-kawan enak lah, padahal nggak enak gitu kan, belum ngerasain enak gitu loh. Dibilangnya enak gitu jadi. Nah, dibilang enak gitu kan. Ada nggak pengalaman pahit yang menurut kamu orang selama karir kamu orang ini gimana gitu, wah anjing gini pengalaman gue kayak gini banget sih. Untuk lu sendiri, untuk lu sendiri. Kalau di karir sendiri sih di dunia barber ini dibilang sih ada pahitnya ya gua. Kayak pernah tuh gua satu hari gua nyukurin NI. Itu dia sesuai potongan dia kayak cepak kan. Gua buat cukur cepak tapi posisi gua mesti belajar. Saat itu juga posisi gua mesti belajar, di situ udah selesai nyukur nih, gua udah semua nyukur selesai semua. Di situ gua kasih kaca belakang, ada kaca belakang itu yang nih. Iya. Kaca dia nggak sesuai. Di situ baru gua agak ngedon. Kacanya di situ sih. Karena dibentak TNI kayak mas rasanya kan. Apalagi kalau anak kecil tuh, waduh, umur 2 tahun ya. Itu paling susah tuh. Kadang juga gua di barber juga kadang gua nggak terima sih anak kecil, kadang gua tolak kadang. Gua anak kecil juga. Ya gimana? Kadang anak kecil 2 tahun itu nangis pertama, gerak sana gerak sini. Itu positif bagi gua. Itu sih jadi susah capture tuh kadang kayak gitu. Untuk lu sendiri Pak gimana sih? Kalau gua mah alhamdulillah banyak kebun binatangnya pak. Dalam arti kebun binatang apa tuh kebun binatang tuh? Ucapan Bisa dijelasin. kebun binatangnya banyak gua. Omongan kebun binatangnya dari awal gua karir banyak. Banyaknya pas gua belajar banyak yang ngomongin, ayo inilah apalah itu kayak kebun binatang lah intinya kan. Ngomongin gua kayak gitu, kurang inilah kurang itulah. Waktu itu gua bikin belum bisa fade kan, belum bisa sama sekali fade, gua sama sekali belum fade, masih ngegaris banyak, masih ini banyak, istilahnya masih jelek lah. Marahin gua waktu itu, gua nyukurin ceritanya pertama gua cukur itu engkoh yang palanya di sininya nggak ada rambut, ini ada rambut, lu bayangin, lu bayangin ya, lu bayangin itu pertama bahan gua belajar, itu pertama bahan gua belajar. Gua nyukur itu udah pokoknya udah kayak cincin pokoknya, lu bayangin aja, pokoknya bawahnya tipis, sini masih ada, sininya kosong, lo ya. Wah itu pak, kebun binatang semuanya itulah banyak sih. Tapi selama 3 tahun gua berkarir di dunia cukur, ya alhamdulillah naik. Terus skill gua lumayan ya. Ada brother gua satu lagi yang saat selalu dampingin gua lah, nggak perlu gua sebut namanya kan. Iya benar. Ada lagi, Adalah sisi perjuangan dia juga ya di adalah dia yang banyak yang bikin gua sampai ke titik ini, dia sebenarnya. Kalau nggak karena dia, gua nggak ini. berarti Awalnya gua ditawarin gini jujur pak, cerita ini tiba-tiba cerita Iya. lain. anjay. Karena kan Gua- kita nyata. Gua dulu ngechat dia di Facebook. Nam di mana istilahnya? Kerjaan. Ikut sih gua kerja. Bukan ikut gua kerja. Ngamen yuk kata gua. Waktu itu gua kerja. Lu pernah lah ngamen Iya. ya kayak Ngamen yuk kata gua. Ngapain? Males kata dia. Ya terus lu kerja dapet dari mana? Ukur jemput. Kaget. Gua serius gitu gua. Terus dia nawarin gua, nanya, bisa nggak lupa katanya nyukur rambut? Bisa, gua pakai gunting doang, nggak apa-apa. Ya udah dari situ, nah makanya kata gua dia banyak, kalau nggak karena dia gua nggak bakal bisa kayak gini sampai saat ini lah ya. Berarti masih ada istilahnya ada. sisi perjuangan orang lain Ya. juga, lo nggak bakal bisa berdiri Nggak sendiri bakal. kalau nggak ada orang lain Nah, gitu kan, nggak benar bakal. nggak sih? Jadi itu pengalaman untuk diri cukur sendiri. Untuk lo berjuang, istilahnya lo kan belajar nih dulu kan, kalian semua kan belajar nih lo orang. Pas sisi kamu orang belajar itu seperti apa sih kamu orang berjuangnya dulu? Ada nggak sih kan, wah anjing gua kayak gini banget gitu, nyampe mau titik nyerah lah di masa itu? Ada nggak untuk kalian semua? Ada gua. Kalau gua sih ada banyak malahan. Mungkin banyak masalah dan banyak ada juga yang seperti itulah. Kurang apa?
kurang puas dengan kerjaan gue sendiri, kurang puas dengan hasil gue sendiri. Kadang gue pengen berhenti dan kerja kuli, mending gue lebih baik gue nguli lah daripada nyukur. Terus setelah gue nyalain nguli, enak cukur ya daripada nguli gitu. Aneh kan, kadang-kadang gitu kan. Menurut kerjaan tuh semuanya pasti ada masalah pak. Benar kata lo tadi. Kerjaan tuh semuanya pada ada masalah. Jadi hadapin aja lah, jalanin aja apa yang harusnya kita jalani. Tapi kalau untuk lo sendiri gimana pak? Apa pengalaman lo? Pengalaman gua selagi gua masih belajar dulu, kalau dibilang gua mau nyerah, ada tuh nyerah gua. Di situ gua mau nyerah itu karena nggak dukung keluarga, nggak support. Kenapa bisa nggak didukung gitu sama keluarga sendiri kan? Karena ngondek pak. Karena ngondek, takutnya disangka ngondek. Itu Kerja di salon. salon. Siapa sih yang mau jadi titik tukang cukur men? Gak ada. Ada sih satu keluarga cuma nyokap doang ya. Emang nyokap tuh selalu ada sih bagi gua. Peran Emang nyokap selalu tadi. pokoknya mantep buat nyokap gua emang. Di situ gua di barber tuh ngedonnya itu posisinya karena agak jauh juga sih gua dari belajar juga kemarin kan. Oh, berkendala di jarak lah. Jarak Ya. benar-benar. Terus kendala lo apa? Kalau dibuat ngedon tuh karena gimana ya? Ya bener tadi kata kawan kita ini ngefetnya emang susah. Gua awal belajar ngefet juga, kayak dia juga sama. Jadi gua nyerangnya tuh gimana ya? Apa namanya? Ngefet itu ngaris tuh susah asli. Gua belajar tuh bisa 2 jam. Satu pala itu 2 jam. Gua nyukur tuh. Ampun itu gua di situ. Jadi gua mau nyerah, tapi kata yang ngajarin gua ini, lu jangan nyerah, tapi pasti lu bisa kata dia. Gua aja dari 0, apalagi lu kata dia, pasti lu bisa kata dia. Dari situ gua balik lagi. Sampai sekarang itu lah. Jadi di situ sih. Nah ngomong-ngomong nih yang lo tadi bilang kan, ada peran nyokap gitu kan. Yang buat semangat lo nih. Kita sedih-sedihan dulu ya anjing lo. Karena tuh nih kan lo nggak didukung sama keluarga yang lain nih, tapi nyokap lo ini nyemangatin lo. Apa sih peran nyokap untuk kalian semua nih? Menurut gue sih apa peran nyokap di hidup kalian sendiri yang bisa kamu orang kan didukung lo sendiri bilang gue didukung nyokap gue gila sih nggak nyangka nyokap gue bisa berjuang itu kan. Gimana menurut kamu orang peran untuk nyokap sendiri sampai kamu orang bisa sampai titik inilah, belum dibilang sukses tapi alhamdulillah gitu loh masih bisa bertahan di titik ini. Gimana untuk kamu orang sendiri peran ibu sih Ren? Kalau gua sih buat peran nyokap dah, waduh agak sedih nih. Kalau nyokap ini, kalau nyokap ini tahan, dia nggak makan tapi buat kita kan. Bener. Nyokap gua itu tipenya tanpa gua minta dia ngasih. Kalau nyokap gua itu dia ngasih nyumput loh, dibalik mbak gua, dibalik adik-adik gua gitu kan, ngasih nyumput dia nih. Buat lo dulu kan gua nggak ada motor pak, belajar dulu. Gua naik gojek kalau nggak angkot. Ucapan gue dulu, gue nggak ada ongkos, gue diem aja, gue minta siapa gitu kan, kalau nggak ke nyokap gitu kan. Pernah gue suatu saat minta sama keluarga gue lah, ada lah kan, gue minta nggak dikasih, tapi dibalik itu ya ada pahlawan, itu nyokap gue dikasih, terus gue ongkos, lu pasti bisa, pasti lu bisa kerja kan. Di situ gue mau nyerah, gue masih kepikiran nyokap, bener, mau nyokap ngedukung gue, semangat, pokoknya semangat. Karena gue mikir lagi nyokap udah ngeluarin uang banyak men buat gue belajar ya kan. Bila kata gue pasti gue bisa. Di situ sih kalau kata gue nyokap itu ya pahlawan lah, sih best lah pokoknya. Jadi di peran lo sendiri nyokap itu pahlawan lah ya. Benar. Kalau untuk lo sendiri nih pak, gimana? The best ya. Gue nggak bisa ngomong masalah nyokap. Ya enggak. Apa sih menurut lo peran nyokap lo sendiri sampai hingga lo bisa segini gitu? Apa lo hancur karena nyokap ataupun apa gimana lah menurut lo lah? Kalau masalah hancur karena nyokap, gue nggak hancur karena nyokap, makan diri gue mungkin yang ngancurin nyokap. Kenapa? Wah banyak diri gue yang ngancurin nyokap. Gue anak brengsek, dibilang brengsek ya kan. Nakalnya bilang gue lebih gede nakal. Nyokap sih nggak pernah ngelarang gue buat kerja ataupun apa, kerja apapun itu ya. Nyokap gue gaul men, gaulnya nyokap. Nggak pernah namanya itu. Nyokap gue beda daripada nyokap lu orang lain. Ya kan kita punya kasih masing-masing. Dia nggak pernah namanya ngarang gue. Apapun mau gue diturutin. Cuman ya begitulah. Guanya yang terlalu terambisi dengan
sok mau apa ya, sok mau gua kuat tanpa nyokap, sok mau gua kuat tanpa keluarga. Yang gua pikir kemarin gini, gua kuat karena kawan-kawan bukan karena keluarga. Itu salah gua. Padahal apa sih, keluarga tuh bakal ada pas kita susah. Banyak kawan yang ya istilahnya banyak kawan minum lah. Kawan minum tuh banyak nih. Buat apa sih kita bisa cari kawan minum? Kawan susah ya. Kita cari tuh kawan susah, jangan kawan seneng aja. Itu yang salah gua berkali-kali keluar rumah karena kawan. Banyak karena kawan, karena wanita. Hancur ya. Hancur. Ya itu tadi menurut gua kesimpulnya yang gua pernah pelajarin ya. Kerusakan seseorang ya satu sih menurut gua. Teman, wanita sama uang sih. Benar enggak sih? Itulah circle kita yang bakal ngancurin kita ke dunia-dunia yang itu tadi lo bilang gua ngancurin nyokap gua karena pergaulan gua sendiri gitu loh. Iya, bukan nyokap gua yang ngancurin gua. Jadi lo sendiri lo Iya. ngebangkang, istilah bisa dibilang ngebangkang lah ya kan. Bangkang bukan ngebangkang lagi, mungkin disebut gua ini mungkin lah udah gila mungkin gua ini. Kalau dibilang orang gila mah gua orang gila. Tapi penting ya, menurut kamu penting nggak peran nyokap itu? Gua sangat penting, sangat penting. Karena di titik ini gua perlu nyokap. Karena di titik susah. Ini termasuk susah men. PPKM gini ya kan. Benar. Di masa kayak gini Bener nggak siapa sih? sih yang nggak susah? Iya. Semuanya ngerasain susah men. Benar. Gitu. Gua perlu nyokap. Gua perlu nyokap. Nyokap itu gimana pun anaknya. Sebajingan apapun anaknya. Tetap mau dirangkul. Mau sesalah banyak apapun, sesalah apa sebesar apapun, tetap aja ngerangkul anaknya. Jadi menurut kamu orang ya, peran nyokap sendiri itu sangat penting lah ya. Balik lagi nih ya kan. Yang gua lihat dari kamu orang sendiri kan, yang brandingan kamu orang kayak gini, yang bisa dibilang brandingan kamu orang dark gitu kan. Awal mula kamu orang ya bisa dibilang nah badannya ya kan. Penjahat yang main Nah, bisa dipandang orang ya. Tapi awal mula kamu orang bisa terjun ke pergaulan seperti itu gitu. Gimana sih untuk kamu orang sendiri, pengalaman kamu orang bisa terjun ke dunia yang bisa dibilang dark gitu, gelap gitu loh. Apa gitu yang awal mula yang bisa buat lo kayak gitu? Kalau gua broken. Bro, Ya. Nyokap sama bokap pisah dari awal itu. itu dalam sih. Atau gua dari umur 8 bulan nggak pernah ngerasain punya nyokap sama bokap. Dari 8 bulan. Kenapa? Gua dulu sama nenek gua dari 8 bulan sampai umur gua 15 tahun. Bahkan dulu pas gua ketemu nyokap 15 tahun, gua panggilnya tante bukan nyokap, bukan mama kayak sekarang. Itu sedih men. Sedih. Jadi itulah yang buat lo istilahnya sampai sekarang ini bisa dibilang lah pergaulan gua bebas gitu loh. Dalam kata gua nggak mementingkan orang lain gitu Gua loh. bodo amat. Apa yang gua pakai, apa yang gua lakuin itu hidup gua gitu kan. Menurut lo sendiri Pak, apa sih yang bisa membuat lo istilah kata lo buat tato nih, kenapa gitu lo? Menurut lo apa gitu yang awal mula lo memutuskan itu gitu kan? Nah gua pengen nih tato, apa lo cuman coba-coba ataupun lo ikut-ikutan? Kan ada sih yang kayak gitu sih, ikut-ikutan. Jadinya gue balik lagi nih, tato itu menurut gue bukan keren sih. Kenapa? Bener ya? Karena sebuah tato itu pasti ada makna di balik semua itu men. Dari masalah keluarga tadi kayak kawan kita kan, masalah keluarga, apa masalah di luar sana ada lagi gitu kan, kacau. Jadi ngerusakin ke badan gitu kan. Nah gue di situ kenapa gue buat tato itu karena keluarga lagi. Keluarga lagi. Jadi kebanyakan keluarga ya mereka. Nah, jadi gue kenapa gue bilang keluarga, karena dulu gue buat tato tuh 2016. Gue inget 2016 gue buat tato kecil men, tato itu men segini lah. Mana awal tato lo pertama sih, bisa dilihatin nggak? Aduh, Awal tato kamu orang yang pertama mana? Iya. Bisa ada nggak sih? Ini ya. ini men. Kalau lo sendiri Kalau awal gua inilah. anjing gede langsung ya. Iya. Doraemon ini doang men. Gede Apa langsung. sih makna tato kamu orang pertama? Kan pasti untuk gua memutuskan gua mau buat tato nih. Kan nggak mungkin sih kayak gua sendiri yang nggak punya tato gitu kan. Ngeliat orang lagi buat tato nggak mungkin kalau gua mau ngelakuin itu sendiri, cuman mau ikut-ikutan. Apa sih, pasti kan ada makna nih kamu buat tato kan, gua anjing ada tertekan suatu hal ataupun gua pengen terlihat kece nih, apa gua ikut-ikutan aja.
Apa Kalau makna Kamala? namanya nama anak labil mah nama ikut-ikutan aja. Kalau Kalau sendiri menurut gue sih ikut-ikutan aja, waktu kemarin ikut-ikutan aja. Tapi anaknya ini tato ini kayak rokok men. Kenapa bisa? Tagihan ya. Nah, lu kurang aja lo nato segini. Kurang. Kalau badan lu belum pun pasti kurang-kurang aja. Kurang nambah terus. Tapi ada makna nggak sih di balik apa yang lo lakuin itu? Kalau gue suka aja, gue suka seni orang. Keluarga gue memang suka seni semua. Tapi ya cuman gue yang full. Kalau Bapak lo sendiri, bokap ada tato. Kalau buat gue sendiri sih kayak keluarga gue satu yang tatoan itu mbak gue. oke. Mbak gue sih no problem ya gue tatoan, mau gue nakal sebajingan gue itu no problem. Cuma kan kayak nyokap gue, mbak gue yang kakak gue yang lain apa namanya yang ngejelekin gue lah, tatoan lah gitu kan. Apa yang lo dapat dari omongan mereka? Awal mula lo memutuskan untuk gambar badan lo lah. Nah berbadan gue itu balik lagi ke tadi ya, kenapa gue gambar tangan gue nih, badan gue gambar karena keluarga tadi. Di situ 2016 itu parahnya gue di situ, hancur gue di situ. Broken lah ya. Bukan masalah broken sih, kalau gue nggak, nyokap bokap nggak broken sih. Jadi gue di situ hancur tuh nyokap pilih kasihnya. Ada adik gue di bawah gue, itu dalam almarhum ya adik gue. Di situ itu nyokap pilih kasih sebenarnya di situ. Jadi gue pengen sekolah dulu SMP. SMP tuh nggak di sekolahin sama nyokap, tapi adik gue di sekolahin, gitu loh. Adik gue, mbak gue, pokoknya mbak gue SMA semua sampai kuliah, tapi kalau gue nggak, gitu. Di situ gue mikir, gue ini siapa sih? Gitu ya nggak sih? Kadang Jadi gue pikir kayak gitu. rasa kayak Benar, rasa-rasa kayak gue ini orang lain loh di rumah itu. Anak monyet bukan. Namanya bukan. di kala itu ya, tapi ya di kala itu ya. Di kala 2016 itu karena masih labil lah pikirannya, belum matang ya. Jadi lo memikirkan, padahal menurut lo sendiri untuk saat ini peran orang tua itu penting gitu. Penting kan? benar. Bahwa dulu aja lo yang lagi labil gitu lo, bahwa Labil 2016 itu. pilih kasih, padahal Pilih kasih. orang tua itu enggak kayak gitu Sama sebenarnya. rata. Berbagi orang tua itu. Terus Jadi dari situlah gue gambar dulu nih gue kecil, ya kan. Gue buka baju ini kan, tapi nggak ngeliat nih nyokap gue, nggak ngeliat, mbak gue nonton tadi kan. Dia ngeliat, ngapor ke nyokap gue. Di situ baru gue dia kasih tahu, masih yang bangkang kan, masih labil kan kita kan. Bener kata tadi kawan kita ini ngatur lagi. Dari kecil main dari kecil sampai sekarang tuh kayak gini. ada penyesalan sendiri nggak sih untuk kamu orang? Banget lah, gila. Kalau masalah nyesel mah banget. Kenapa bisa nyesel? Kan apa yang lo lakuin tadi kan lo bilang ya, apa yang lo lakuin udah ada konsekuensi lo sendiri sih. Apa penyesalan untuk Penyesalan tuh di belakang ya. Kalau di depan itu sapi. Iya. kok Sapi. anjing sama? Iya, sapi kalau depan. Gak pernah mau capek di depan main sapi. Iya, Iya. Penyesalan tuh ya menyesal mah nyesel. Satu, gue susah nyari cewek, gue nggak susah nyari cewek. Dari mertua ya. Dari mertua mainan susah. Iya, nyari mertua mainan susah men. Orang tua awam tuh jarang yang nerima orang bertanya. Baru bertua nih. Dia nyari. Susah. Kalau ada yang mau cari Jawabnya nggak bener aja men. Gua ngapel ke cewek, baru sehari besoknya putus gara-gara mertua. Tapi ceweknya tetap ke ujung-ujungnya masalah di gua ya kan. Ya orang apelnya bergoreng kan. Nah, jangan pak cukup bawa martabak dia yang biasa lah men. Sekali yang lain. Jadi lo pernah ngerasain apa nih di hal perbucinan itu sendiri? Iya kan balik Balik lagi kan bucin lagi. Ya udah kebucin lagi nih kan, ngaco aja kita ngomong. Iya, udah intinya begitu. Intinya gua nyeselnya apa satu. Keluarga gua cuman gua yang kelihatan tato. Bukan cuman gua, adek gua kedua juga tatoan men. Oh, Karena gua mungkin. Karena ikut ya? kenapa? Gua nggak boleh tatoan. Abang gua juga tatoan kan istilahnya kan. Kenapa gua harus nggak bisa gitu, nggak bisa tatoan? Adek gua tatoan lebih full daripada gua men. Badan ada, kaki full, tangan full. Gua kalah atau sebenarnya sama adek gua. Cuman adek gua tuh sangat nurut banget sama orang tua gua. Tato boleh sama tapi sifat kita beda. Tapi yang lo bilang tadi kan adek lo tatoan juga, apa sih yang lo yang lo lakuin? Lo kan udah tatoan nih, pasti kan namanya sifat abang sih ya. Gua sendiri sih sifat abang, gua jangan sampai adek gua seperti gua gitu. Ada nggak sih yang udah lo ucapin ke dia seperti itu gitu kan? Gua nggak bisa ngomong men gitu. Gua nggak bisa ngomong karena gua sendiri loh. Memang kesalahan gua itu buat adek gua kayak gini gitu. Bahkan merembet lah intinya. Semuanya merembet kayak dari gua juga intinya. Dari ini kesalahan gua.
nggak bisa gue ngomong lu nggak boleh tato kayak gini kayak gue. Ya kenapa abang boleh, kenapa gue enggak? Kan gitu kata adik gue, mau jawab apa gue gitu. Ya tapi kalau menurut gua pribadi sih ya, kalau dia kayak gitu juga dia salah sih. Menurut hakikatnya abang sih, namanya kita sih sebagai abang, wah, adiknya tuh yang terbaik sih kan, mau kayak mana-mana. Masa kita udah kayak gini dia juga ngikut gitu kan, apalagi lebih parah yang lu bilang tadi, lebih parah dari lo gitu kan. Tapi ya itu sih men, namanya pergaulan mah sekarang keras, pergaulan tuh lebih keras men. Jadi gini loh, apa namanya, orang sekarang ini banyak yang kadang mau keren dia bertato. Kenapa gitu? Ya bilang keren lah. Dibilang keren lah. Bisa dibilang keren. Bener. Jadi tipikalnya nggak, dulu kan bisa dibilang tato itu seni. Bener. Tapi sekarang ini lebih ke ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan malah tren sekarang. Bisa Yang dibilang kamu begitu. orang bilang tadi kan, menurut kamu orang tato itu seni gitu kan. Untuk kamu orang sendiri dari tahun 2016, 2013 itu seni kan, di kala itu kan tato itu menurut kamu orang seni gitu. Iya. Beda ke zaman-zaman dulu ya, dibilang tato itu penjahat lah segala Kriminal, macam. ya. Cuman di tahun 2010-an tuh masih masuk ke seni. Terus sekarang kamu orang bisa bilang ikut-ikutan. Gitu kan. Dibilang gimana ya, mau kadang keren lah ya. Karena gue ngeliat zaman sekarang ini anak SMP aja kadang bisa loh men. Dia nato aja pakai jarum kecil sendiri loh. Jadi pena. Bisa itu jadi nama doang. Itu kayak mana tuh? Nah, makanya itu gue nggak tahu. Itu bisa aja ada orang kayak gitu. Pakai dinamo Tamiya Jadi modal sama bekas casan Nokia yang udah Asli, putus. asli. Bisa itu. Jadi kayak gitu aja. Bener. Jadi untuk menurut kamu orang ikut-ikutan lah seperti itu ya. Fashion begitulah, sekarang mah fashion ngomong. Keras ya untuk di pergaulan. Apa sih yang kamu orang lihat sih untuk pergaulan untuk saat ini dengan pergaulan yang ditonton sebelumnya nih? Apa perbedaannya menurut kamu orang ya kan, di tahun 2001 ini dengan di tahun kita yang dulu kan? Kalau di tahun kita dulu lo berkawan sama gue nggak ngeliat apa-apa. Kalau sekarang kayak menurut gue beda banget gitu. Lo punya apa, punya duit berapa, lo bisa berkawan sama gue, bener nggak sih? Sekarang tuh kayak gitu men. Di tahun 2013, 2010 dan ke atasnya itu masih lo mau berkawan gue, ayo gitu. Benar. Apa yang kamu orang lihat untuk Jadi gua ada perbedaan jauh sih bagi gua. Jadi 2016 itu nggak ada namanya lu main lu asal motor. Benar. Bener ya? Benar. Lu main nggak perlu lu calling lu di mana? Lu di mana? Gitu kan? Karena tetap ke rumahnya nyamperin. Saya ada di rumah. Pas 2021 ini sekarang lu tanya dulu. Weh di mana sih lu jemput gua sih? Nggak bakal dijemput men. Status kita kemarin sama kan. Masalah motor kendaraan kan. Iya, gila. Itu perbedaan. Jadi Jauh keras ya kan Bener. di pergaulan zaman sekarang. Untuk menurut lo Pak, gimana tuh? Tanggapan lo sendiri untuk sekarang ini? Ya memang beda jauh lah. Sekarang mah nggak ada yang jalan main. Iya. Benar. Cewek nggak ada yang mau jalan. Jadi Motor juga paling sekarang suka motornya motor antik kan. Yang ganteng-ganteng motor antik ya. Men. Lo punya sepeda ontel udah bangga. Ya dulu mas punya sepeda ontel aja udah bangga. benar. Kalau nggak punya motor apa tuh? Moto ya apa? KLX ya? KLX apa? Kalau nggak Scoopy yang kaca ini ya spionnya di ini ya kan. Kalau datang kan Scoopy cek. Kalau jalan kaki gua apa? Becek. Gini ya Pak ya. Jadi untuk pergaulan sekarang ini keras udah juga. Jadi lo punya apa, punya duit berapa, lo baru bisa main sama gua gitu. Untuk anak-anak sekarang sih kayak gitu. Apalagi lo kayak nggak punya gadget. Sekarang kan smartphone merajalela menurut gua sih. Asli. Kayak lo nggak punya untuk sekarang ini kayak zaman batu men. Benar nggak sih? Apa yang lo lakuin kayak Kayak orang beda Dayak dulu. kalau nggak punya HP. Kayak orang Dayak kalau ngapa-ngapain lo bego ya kan. Ngapa-ngapain kalau nggak punya HP orang Dayak. untuk di circle pergaulan kamu sendiri nih kayak mana sih hingga kamu orang kayak gini gitu, istilah katakan yang itu gue bilang tadi bisa sedap gini gitu loh, segelap itu kan. Gimana tuh untuk circle pergaulan kamu orang sendiri? Kalau gue sih dulu di jalan memang di jalan, dari awal di jalan sampai sekarang ini memang gelap semua. Yang terang namanya pergaulan kayak gitu gelap dari semuanya yang dijajalin, mabuk berat, pulang mabuk udah pernah, nggak pulang pun gue nggak pernah ya kan. Tapi kan lo lagi mau belajar terang lah men. Hah? Belajar terang. Doain aja doain aja ya yang terbaik, semoga aja gue bisa belajar terang. Dari circle kamu orang ya di situ lah ya kan.
situlah dunia hitam, intinya hitamnya emang hitam udah hitam pekat Mas. udah nggak karuan gitu kan. Kalau anak sekarang mah baru keluar taringnya udah berani uak-uak-uakan. Bener. Kalau dulu gua belum keluar taring, udah keluar taring juga nggak mau gua uak-uakan. Kalau zaman sekarang anak baru udah gede baru keluar taring istilahnya udah berani barber ngomong kasar, ngomong apa sama orang ya kan, Ya menurut di gue itu tadi bangsat apa di zaman kita dulu itu walaupun kita senakal kita Masih akhlaknya masih mikir, dijaga men. men. Kita masih Permisi mikir. kita lewat itu, benar nggak sih? itu maksud gua. Kalau di zaman sekarang emang Iya. bingung. Biasa lah kalau gua sebut sekarang nih anaknya baru keluar taring belum ngerasain yang bener-bener taring gitu. Baru keluar taring. Balik lagi nih Pak, yang buat cerita tadi kan yang peran ibu gitu kan, yang lo bilang lo aja mabok rumah, ibu itu nggak pernah nyalahin lo gitu kan, mau sebebas apapun lo bergaul. Nah, apa sih penyesalan lo hingga saat ini gitu kan, yang pernah lo lakuin untuk nyokap? Padahal nyokap sabar itu gitu kan, yang lo bilang nyokap tuh pahlawan, lo bilang tadi nyokap segalanya bagi gua. Apa gitu penyesalan yang pernah lo lakuin ke nyokap hingga saat ini? Wah kayak gua kok kayak gini. Tapi lo nggak, namanya kita laki, menurut gue ya, laki itu nggak bisa ngungkapin kata-kata sayang bahwa gue sayang sama lu nih. Benar nggak sih? Orang tua nggak tahu itu gitu loh, padahal kita tuh Sayang banget ya. Sayang. nah benar. Betul lah. Apa gitu penyesalan kamu orang yang pernah kamu orang lakuin, pengen lo gue itu minta maaf sama nyokap gue? Gua pernah bikin nyokap nangis sempet. Karena gue juga nggak tahu sih pada saat itu gua